Saya Kartini DJ Hussein, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang akan melaksanakan PPL 2 dengan materi permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan, keadaan kita sehat, insya Allah pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik dan benar ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa, karena semua kegiatan kita hari ini harus dimulai dengan doa. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, untuk hari ini Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian ya. Nabila hadir. Nur Aini, Nur Cahya, Hadir. Nur Sia, bagian besar hadir. Kemudian yang masih sakit, kemudian ada izin, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, yang izin cepat selesai urusannya supaya bisa bersama-sama kita untuk di pembelajaran ekonomi pada pertemuan berikutnya ya. Itu Ibu akan mengingat kembali ingatan kalian tentang materi minggu lalu. Ada yang tahu materi minggu lalu? Iya. Ya, silakan Hiza. Materi minggu lalu adalah tentang permintaan. Ya, materi minggu lalu yaitu terkait dengan permintaan. Ada yang bisa mengungkapkan apa itu pengertian permintaan? Iya, baik. Risto, silakan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan, ada hukum permintaan, kemudian kalian sudah bisa menentukan kurva permintaan, kemudian kalian sebagian besar sudah bisa menentukan fungsi permintaan. Ya, itu yang kemarin pada minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penawaran. Ya. Penawaran akan terjadi ya, itu kalau ada permintaan. Jadi dia dua sisi yang saling berhubungan, ya. Jadi penawaran itu akan terjadi kalau ada permintaan. Yang sederhana ya itu, kalau tidak ada pembeli pasti ada penjual. Ya, sama seperti itu. Bahwa penawaran akan terjadi kalau ada permintaan. Nah, permintaan tentang apa? Tentang barang dan jasa. Jadi kemudian pihak yang meminta atau yang melakukan permintaan itu adalah konsumen sendiri, gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di sini pihak yang menawarkan adalah penjual, kemudian penawaran di sini. Ya, rumusnya itu kita pakai tetap pada seperti ini. P dikurang P1 dibagi dengan P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 kurang Q1. Ya. Ini yang akan kita pakai sebentar. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini masih sama dengan kemarin tentang permintaan. Melalui pembelajaran problem based learning,
Dengan menggunakan media PowerPoint, siswa dapat memahami konsep permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta permodelannya dalam bentuk tabel dan kurva dengan baik dan benar. Kalau kemarin kita khusus fokus pada permintaan, sekarang kita fokuskan pada penawarannya. Mulai dari pengertian sampai bagaimana kita menentukan fungsi penawaran. Setelah ini, kalian membentuk kelompok seperti pada kelompok minggu lalu. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya. Nah, kemudian, coba ketua kelas ambil dulu buku paket LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja peserta. Silakan dikerja, saya kasih waktu 30 menit menilai kerjasama kelompok, ya. Bagaimana Anda bekerja sama? Tidak ada yang mengerti, bisa saling bantu, bertanya sama, ada buku bisa lewat HP, ya. Jadi Q itu jumlah barang, P itu harga. Itu selalu dipilihnya, ya. Kalau di mapel ekonomi itu X, kalau di matematika X, Y, sumbu X dan sumbu Y. Tetapi kalau kita berbicara permintaan dan penawaran berarti sumbu Q dan sumbu P. P harga, Q-nya jumlah itu salah. Q itu jumlah. P itu apa? P harga. Tahu tak mengerti? Untuk yang presentasi pertama kali yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tri yang tinggal di Sulawesi dan saya berasal dari kelompok 4 dari teman saya. Saya Rizka Malik. Jadi bisa dilihat ini namanya kurva penawaran. Ini ada urutan harga dan sini urutan kuantitas atau jumlah barang. Di sini dari harga 20.000, jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu cuma 15. Ketika harganya naik 30.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik, dia jadi 20 ya. Jadi kalau harganya naik 40, dia akan naik 25, 50.000 dia akan naik 30, dan ketika harganya mencapai 60.000, dia akan naik ke 90.000. Bukan 90. Harganya naik, maka harga yang kalau harganya naik, maka barang yang ditawarkan juga dia akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bisa dilihat dari pengerjaan kelompok kami, jawabannya itu sudah sama dengan kelompok yang lain. Tetapi lebih tepatnya untuk pengerjaannya itu untuk kelompok 4 dengan kelompok 5. Karena kita tidak dapat pasar. Jadi penawaran pasar itu hasil penjumlahan dari beberapa individu menjadi satu penawaran. mengajukan pertanyaan. Mengapa kurva penawaran mempunyai lereng menanjak? Baik. Ya, jadi pertanyaannya kenapa kurva penawaran itu mempunyai lereng yang menanjak, kayak gunung ini menanjak. Ini Ya. Baik, saya mau jawab. Ketika harga naik, maka penawaran barang oleh produsen juga meningkat. Sudah menjadi sifat produsen ketika harga naik, mereka akan menambah jumlah barang yang akan dijual. Begitu juga sebaliknya. Sehingga bentuk kurva penawaran mirip berbentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas. Terima kasih jawabannya. Baik. Apa pengaruh terhadap penawaran jika harga jual turun? Harga
harga barang turun, maka jumlah barang tersebut akan sedikit. Pedagang akan mengurangi besar barangnya karena tidak mendapat keuntungan yang besar. Mana kelompok? Puas. Terima kasih kelompok. Akhir pembelajaran itu, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bisa untuk menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui pengertian penawaran, hukum penawaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi penawaran, dan kita bisa menentukan kurva penawaran. Ya, jadi itu ya, terima kasih. Jadi itu ada kesimpulan baik dari pengertian penawaran. Kita tahu tadi sudah ada dalam diskusi kelompok ada yang bertanya apa itu faktor yang mempengaruhi penawaran, ya. Kemudian ada bagaimana kita itu bunyi hukum penawaran. Kemudian bagaimana itu menentukan dari data yang ada, kemudian kita buatkan kurva penawaran, serta terakhir kita mencari fungsi penawaran. Untuk kegiatan selanjutnya akan kalian Ibu berikan satu tindak lanjut dari materi hari ini agar lebih memahami. Silahkan kalian lihat di buku paket di halaman 250 itu, kalian kerjakan di rumah untuk lebih bisa memahami materi pada hari ini. Jadi nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk pada penutup, Ibu akan bagikan dulu refleksi, ya. Jadi setiap pembelajaran kita harus merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Dari segi Ibu menjelaskan, dari segi materi yang Anda kuasai atau bagaimana, apakah materi hari ini kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Jadi kalian tulis di sini ada lembaran yang Ibu akan berikan, ya. Jadi tolong ditulis dulu sesuai dengan pertanyaan yang ada di refleksi ini, ya. Kemudian ketua kelas dikumpul kembali sama Ibu supaya jadi bahan pembelajaran buat Ibu ke depannya. akan menyanyikan dulu lagu tentang profil pelajar Pancasila. Coba berdiri dulu sebelum itu, ya. Jadi mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih ya. Untuk itu Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.